wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua untuk akhirnya kita tetap mendapat kesempatan untuk bermajlis di majlis ta'lim yang kita cintai ini, dan semoga Allah menjadikan majlis ini adalah majlis yang memudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi pada masa-masa mendatang, dan juga tentunya mengundang cinta Allah kepada kita di semua urusan hidup kita, tentu pada semua amal soleh yang kita buat. Pertama, harga dasar. Nah, ini kalau bicara dengan saya bicara langsung ini, harga dasar kita sebagai seorang muslim itu ditandai dengan akidah atau tauhid yang kita punya. Sementara keberdayaan kita tidak ditandai cuma sekedar kita punya pengetahuan terhadap Islam, tapi keberdayaan kita ditandai dengan kemampuan kita untuk bisa melakukan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu baru memberi manfaat bagi kehidupan akhirat kalau dia dilakukan dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu artinya apa? Kalau mau pakai bahasa awam, nggak peduli makhluk, pedulinya cuma Allah. Melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi apa yang menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu? Allah. Kalau saya bekerja, yang menghentikan saya Allah. Yang membiarkan saya terus berjalan Allah. Ya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di semua urusan ini. Nah, sekarang di Indonesia ini sudah mulai banyak keanehan-keanehan yang menonjol, seperti gelombang atau bisa kita sebut fitnah, seperti gelombang yang datang terus. Fitnah yang muncul ternyata ada di Indonesia ini mungkin karena faktor teknologi atau media. Ya, begitu luar biasanya media sehingga yang semula kita tidak tahu sekarang kita tahu. Ada orang ternyata bernama Syaiton misalnya. Benarlah nama itu adalah nama yang buruk, bahkan itu tergolong nama yang paling buruk bisa jadi. Tidak kita bisa tempatkan itu sebagai nama yang baik. Itu nama yang buruk, bahkan sangat buruk. Malangnya si Syaiton ini tidak mau diganti namanya. Lebih parah lagi ada namanya Tuhan. Masya Allah. Si Tuhan pun tidak mau diganti namanya. Ini satu fitnah. Fitnah yang muncul karena perilaku para pemimpin. Belakangan kita muncul fitnah dalam arti kata adanya orang yang melakukan, kita nggak bisa bilang pernikahan karena tidak bisa disebutkan. Nikah itu bahasa agama, ya. Tapi mereka mengikrarkan diri, saling mencintai dan hidup. Itu kan sebenarnya orang bodoh yang luar biasa bodohnya itu. Ya, binatang saja tidak seperti itu, tapi mereka seperti itu. Nah, fitnah-fitnah ini tentunya ini akan membuat kita semakin bingung, confused. Tadi saya sambil jalan, walaupun sebenarnya saya capek sekali di bawahnya. Jadi sambil jalan saya berpikirnya begini. Ada banyak, karena satu hari ini ada sekian majelis pengajian, jadi banyak pertanyaan yang memunculkan yang semuanya masalah-masalah khilaf. Semuanya punya marja, ya, punya rujukan. Yang satu bicara bahwa ustaz kami bilang begini, yang satu bicara menurut mazhab ini dan sebagainya. Saya sambil tadi kemarin berpikirnya begini. Benarlah Rasulullah bahwa ada dua kalam atau dua manhaj atau dua sumber, dua sistem atau satu sistem. Manhajul asasi kita itu kan Al-Quran dan Sunnah. Cuma ini saja yang nggak akan ada perbantahan terhadapnya. Kalau si A bilang pendapat ustadznya, ada lagi ustadz yang lain. Tapi ketika seorang merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis, paling mereka akan mengatakan menurut pemahamanku terhadap ayat ini, paling itu. Jadi bukan perbantahan, hanya perbedaan. Tapi kalau yang lain bisa perbantahan. Oh, nggak bisa, ini harusnya begini. Ya, ini begini, tidak bisa tidak dan sebagainya. Ya. Jadi satu contoh misalnya, ketika saya tadi membuka sebentar satu buku, dan ketika seorang membantah pendapat seorang alim dan kemudian mengemukakan pandangannya tentang yang akhirnya saya berpikir dia pun membantah nggak pakai dalil lagi, gitu. Jadi benarlah bahwa Nabi mengatakan kepada kita
perselisihan-perselisihan itu harus dipulangkan kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau tanazu itu sampai pada tingkat pertentangan, bukan ikhtilaf. Kalau khilaf itu adalah ruas-ruas yang berbeda tapi dari satu sumber yang sama. Tapi kalau tanazu itu sudah pada keinginan munculnya pertentangan yang puncaknya bisa sampai pada iftiraq, perpecahan. Ya. Nah, umat ini sudah sampai pada tingkat seperti itu. Bahkan Masya Allah, kita sudah sampai pada tingkat mau saling membunuh. Di Medan ini saya tak tahu, kemarin ada yang bilang sama saya, ada seorang ustadz yang bilang pacaran itu sunnah Rasul. Nggak ngerti saya sudah. Ada lagi itu karena syaitan daripada minjam mulut tokoh-tokoh, ya, minjam mulut Said Agil Siraj untuk bilang orang berjanggut itu orang goblok. Kenapa dia bilang goblok? Karena ketarik, harusnya itu untuk konsumsi otak, ketarik ke janggut katanya. Enggak jadi goblok. Terus dia klarifikasi. Nah, klarifikasinya malah buat kita jadi kalau ketemu cocok ini tabu lah mulutnya. Kenapa dia bilang? Memang ketarik ke janggut, tapi turun ke hati. Waktu dia ceramah nggak bilang turun ke hati. Dan kalaupun turun ke hati, itu marja'nya mana? Sumbernya apa? Itu dokter mana yang bilang kena kepanjangan janggut orang jadi goblok? Nabi SAW orang yang berjanggut, para alim ulama kita orang yang berjanggut. Jadi cemana ini satu? Nah, ini fitnah yang menimpa kita. Ya, maka di situasi ini Nabi mengingatkan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian dua. Dan kalian harus, kalau bahasa hadis itu berpegang teguh. Sampai Nabi mengatakan aqdu bin nawajid, gigit dengan geraham. Ya. Kenapa harus digigit dengan geraham? Karena kalau saya menggigit begini, oke, dengan saya menggigit menggunakan geraham, mana lebih kuat? Geraham. Kenapa harus digigit dengan geraham? Karena orang tidak mau dan tidak suka melihat kita memegang Islam. Orang tidak mau. Maka dia akan paksa kita untuk keluar dari Islam. Dan pola-pola memaksa keluar dari Islam, astagfirullah. Setan sekarang udah banyak. Ya mungkin kalau ibarat peringkat tinggi, udah nggak banyak kerja, udah tinggal dapat benefit aja dari multi level yang dia lakukan. Sekarang pinjam itu tadi mulut tokoh. Karena satu tokoh itu mengikat ribuan atau mungkin ratusan ribu orang, sehingga kalau dia sudah ngomong itu ikut semua. Nah, ini yang dirusak. Masya Allah, ini dia. Nah, ketika sampai merusak satu-satu orang seperti ini, maka sekaligus satu kampung bisa hancur semua, satu negara bisa binasa semua. Nah, kemudian seperti istilah muncul istilah Islam Nusantara, semua istilah itu tidak ada masalah, tapi kemudian dia menjadi masalah. Kenapa? Sebenarnya enggak perlu tambah-tambah Islam. Kalau bahasa Quran sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, itulah warna yang Allah pilih. Coba carikan satu sistem yang sistem itu ketika diterapkan maka akan muncul manusia dengan model yang sama dan tidak mengganggu manusianya. Jangan takut, Anda tetap boleh, enggak apa-apa. Orang miskin masih bisa jadi Islam yang baik, sama dengan orang kaya masih bisa jadi Islam yang baik. Artinya coba carikan satu sistem yang sistem ini bisa dipakai di semua orang dengan di semua level ekonomi, level politik, level sosial budayanya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada perbedaan. Islam ini agama yang anak kecil bisa jalankan, orang tua juga bisa jalankan. Islam ini agama yang orang-orang biasa bisa menjalankan, pemimpin juga bisa menjalankan, dan tidak perlu ganti produk. Artinya karena kebetulan bapak-bapak para direktur, maka setting sholat agak dirubah sedikit. Enggak sama. Karena bahasanya tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, kalian akan melihat mereka. Siapa mereka? Mereka orang Islam di Cina, orang Islam di timur, di barat, di utara, di selatan, di Amerika, di Indonesia, di India, dimanapun itu kalau sholat ya kayak gitu, itulah sholatnya. Sehingga ketika ada orang di Amerika sholat tidak dengan cara Islam yang diajarkan, kita bisa bilang Anda sudah keluar dari Islam. Nggak ada sholat seperti itu. Maka muncullah ketika kemarin ada keanehan. Ingat, mungkin sudah tersebar dan Bapak Ibu pernah lihat, ada contoh orang sholat katanya dari Madinah. Di Madinah
Sholatnya itu Allahu Akbar, terus langsung sujud. Dan yang berjubah-jubah semua. Ada pernah lihat videonya Bapak-bapak? Belum ya? Saya khilaf di sini tidak ada, saya kira saya simpan di Android tidak bisa nyambung langsung. Alat saya cuma untuk Apple. Nanti insya Allah saya janji di pengajian 2 pekan mendatang kita buka itu. Jadi berdiri di masjid, sholatnya di masjid, bukan di mana-mana, bukan 1-2 orang. Dia berjamaah, mereka berjamaah sekian saf. Tapi kita bilang yang memoto itu sambil ngomong dengan bahasa Arab, ya, dia bilang, ya Allah, astagfirullah. Tahap-tahap kalau dia bilang intinya enggak udah parah sekali. Cuma mereka berjamaah, mereka banyak orang. Kenapa jawabannya itu tadi? Bodohnya mereka dari Islam. Jadi pemimpinnya dipegang, yang lain ikut. Kedua itu tadi, makanya yang penting kita harus pahami bahwa kita harus bisa melihat orang tidak suka kita jadi muslim yang baik. Maka proyek-proyek terorisme sekarang itu sebenarnya proyek global itu. Pokoknya orang tidak mau nengok kita fanatik terhadap agama, orang tidak mau. Sampai mereka benci sekali nengok jilbab. Padahal apa salahnya jilbab? Ada apa rupanya dengan jilbab? Sampai jenggot pun, padahal ternyata kafir pun banyak jenggot, tapi geram kali mereka nengok jenggot. Ya. Artinya, maka itu kenapa ini fitnah. Nabi pun mengatakan sampai nanti Islam itu seperti bara yang harus digenggam. Kenapa harus digenggam? Kalau dibuka orang ribut, digenggam hancur tangannya. Tapi mau tidak mau dia harus menggenggamnya supaya orang tidak mengganggunya. Begitulah beratnya mempertahankan Islam di akhir zaman, kata Nabi. Ya. Nah, bagaimana cara bisa selamat? Pegang Al-Quran, pegang Sunnah. Nah, sekarang yang harus kita pahami adalah al-haya fi dhilal tauhid, maknanya adalah hidup dalam naungan tauhid ini. Ini kalau kita baca sejarah, orang yang berpedoman kepada hukum Allah, jangan hukumkan bahwa dia akan kaya raya, bukan itu. Jadi dia akan bahagia dunia dan akhirat. Salah satu bentuk kebahagiaan adalah tidak tersandera, tidak ditawan, tidak disibukkan dengan urusan dunia yang tidak berakibat pada akhirat yang baik. Ya. Lakukanlah semua pekerjaan dunia yang kita tujukan untuk mendapat manfaat akhirat. Jangan hanya berhenti pada dunia. Banyak kali pandangan kita. Tadi saya pengajian sore, saya tanya, ibu apa kerjaan? Tidak ada, Ustaz. Jadi apa? Ibu rumah tangga. Apa rupanya, ngapain ibu di rumah? Dia tertawa. Coba jawab jujur sama saya. Masa itu kerjaan enggak? Kerjaan. Jadi siapa bilang ibu enggak ada kerjaan? Kerja itu dalam bahasa Arab amal. Amal itu apa? Yang di Allah tuntut amal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang memberi manfaat bagi siapa? Bagiku dan bagi semua orang. Bahkan saya khawatir, saya sama istri saya masih lebih banyak kerjaan dia ketimbang kerjaan saya. Kerjaan saya kalau tidak ada dakwah, tidak ada panggilan, tidak ada tausiah, saya duduk di rumah baca buku. Dia tidak putus. Dia bangun pagi, jam 4 dia bangun, terus sampai malam dia kerja terus. Makanya jangan ibu takut, surga masih kuncinya amanu wa amilus shalihat. Apa maksud amilus shalihat? Jangan pernah diam. Membesarkan anak itu pekerjaan, itu amal maksudnya. Melayani suami, suami melayani istri, itu amal, itu pekerjaan. Allah suruh kita sebagai orang beriman bekerja, tapi shalihat. Apa maksud shalihat? Amal-amal yang membangun, amal-amal yang baik, amal-amal yang berdampak, memberi manfaat bagi banyak orang. Itu yang harus kita lakukan. Sampai pada tingkat minimal, senyum kita juga itu adalah amal saleh. Nah, motivasi untuk bisa melakukan ini semua, ini datang dari dari tauhid. Ya. Makanya Allah tidak pisahkan itu amanu wa amilus shalihat. Amanu au adanya amal-amal saleh disebutkan secara khusus. Tapi yang penting amal saleh muncul. Nah, kita sekarang bicara amanu ini dengan bicara bahwa semua yang menggerakkan, kalau bahasa filsafat itu, sumber gerak pertama dalam hidup manusia itu adalah Tuhan. Itu makanya kalau bahasa Al-Farabi, tapi tak perlu ibu ingat-ingat ini, karena ini orang filsafat bicara.
itu makanya dia menganut filsafat apa namanya istilah emanasi, memancar. Jadi pancaran utama itu dari Tuhan Allah. Allah kemudian memancarkan cahayanya, maka terus sampai pada kita makhluk-makhluk melakukan kebaikan. Tapi intinya sumber gerak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan sumber gerak yang negatif, Allah sumber gerak yang positif. Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah kasih kita buat baik, buat buruk. Rumah tangga itu sebenarnya peluang. Tidak ada satu ibadah seenak menikah. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada satu ibadah seenak menikah. Karena apapun kesibukan suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya, itu Allah hukumkan ibadah semua. Kalau saya sholat, saya bisa berhenti jadi suami. Tapi saya tidak boleh minum, saya tidak boleh makan. Tapi kalau saya menikah, senyum saya sama istri itu ibadah. Tidur saya di samping istri saya itu ibadah. Tidur saja maksud saya, nggak ngapa-ngapain. Ya. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Maka 24 jam selama masih ada pernikahan, maka 24 jam kita beribadah. Nah, cuma kesalahan kita adalah merusak itu. Tidak mengikut kaifiat yang seharusnya. Sehingga suami tidak menjalankan haknya atau menjalankan kewajibannya dan sebagainya. Ya, itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena kalau sholat saya menggaruk sedikit saja muncul perselisihan, batal atau tidak batal. Ya, saya menggaruk begini dalam sholat, udah muncul masalah, ini batal atau tidak. Tapi kalau dalam saya bicara belak-belakan saja, saya mandikan anak, kotor itu. Menyebokkan anak, kotoran yang saya pegang. Tapi apa hukumnya? Ibadah. Itu ibadah. Itu akan berpahala di sisi Allah. Coba bayangkan. Tapi bagaimana cara memahaminya? Itu datang dari sumber tauhid. Ya. Sumber tauhid yang saya maksud ini apa? Jangan pernah membawa-bawa ada kekuatan selain Allah dalam posisi ketuhanan. Ya. Dalam hal apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, dan pada perbuatannya. Jadi tauhid kita bicara minimal pada 4 ini. Tauhid asma, tauhid sifat, kemudian tauhid zat dan tauhid af'al. Tauhid zat ini penting. Dalam kaji sifat 20 ada satu kalimat begini. Al-mukhalafatu lil hawadis. Apa itu artinya? Allah tidak sama dengan yang baharu. Ini penting. Ini kaidah yang satu ini sangat penting kita pegang karena nanti ada satu makhluk yang Allah menjadikan dia fitnah sama kita yang kemampuannya nyaris persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dajjal. Karena Nabi mengatakan ada orang yang ketika dia mengira dia sudah punya pemahaman yang cukup tentang Islam dan dia datangi Dajjal, dia ingin debat Dajjal, tapi akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Kalah debat. Karena yang sering saya katakan, Dajjal itu kasarnya bilang begini sama dia. Udah gini aja lah Ustaz, kalau dia Ustaz. Pak Profesor, kalau dia Profesor, gini aja lah. Coba Ustaz bilang yang Ustaz pahami tentang Tuhan itu, biar ku tunjukkan sama Ustaz bahwa akulah Tuhan itu. Daripada kita bertengkar, gak ada gunanya. Nah, apa yang Ustaz pahami tentang Tuhan? Nah, kira-kira begitu coba. Makanya al-mukhalafatu lil hawadis itu Allah Rasul mengingatkan, ingat bahwa Tuhanmu tidak bisa kalian lihat di sini. Sehingga tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang bisa disamakan atau makhluk yang bisa menyebut diri atau diposisikan sebagai Tuhan. Tidak ada. Tuhanmu hanya bisa kau tengok nanti di surga. Bahkan di mahsyar tidak. Di surga. Jadi kalau proses hisab berlangsung, kita yang menghisab siapa? Allah. Pertanyaannya, kita lihat Allah? Tidak. Tapi kita yakin bertemu dengan dia. Kapan betul-betul melihat Allah? Nanti di surga. Siapa yang bisa melihat Allah di surga? Orang-orang mukmin. Di dunia, kalau ada yang bilang dia Tuhan, udah, tinggalkan saja. Kedua, Tuhanmu, kata Nabi, tidak buta sebelah matanya. Jadi yang salah paham kita sekarang sering mengira Dajjal itu satu mata.
Dan matanya tegak. Enggak, sebenarnya dia punya mata seperti mata kita, cuma satu picak. Satu terbuka, cuma seperti anggur, macam melompat keluar, jadi merah. Yang merah itulah yang bisa nengok, yang satu nggak bisa nengok. Dan banyak orang terpesona. Yang kalau dari jenis kelamin, yang paling banyak jatuh kepada Dajjal itu perempuan. Itu kata Nabi. Kenapa perempuan? Satu yang bisa buat perempuan itu stres, Dajjal bisa merubah ibu bukan sulap, bukan sihir, dari tua menjadi muda, dari jelek menjadi cantik luar biasa. Apa enggak sempoyongan perempuan dengar ada orang mampu buat begitu? Udah benuhan Tuhan enggak masalah lah. Kenapa? Awak pikir udah mau mati awak, atau bisa jadi muda lagi? Dia kira Dajjal itu bisa memanjangkan usianya, tidak bisa. Dajjal itu hanya 40 hari tinggal sama kita, dikasih Allah sebagai fitnah. Fitnah apa? Fitnah akidah, fitnah tauhid. Ya. Makanya yang Dajjal ini puncak fitnah. Kenapa? Dia tidak menyerang agama, tapi langsung menyerang Tuhan. Dia tidak munculkan agama baru. Dia hanya bilang aku Tuhan. Itu yang harus kita paham. Sebelum Dajjal keluar, fitnah menimpa agama kita. Bentuknya bisa macam-macam. Kemarin lihatlah, saya terus terang, saya menitis air mata karena saya lihat foto anak itu mirip foto anak saya, mirip anak saya. Di Amerika itu anak 14 tahun, namanya si Muhammad Ahmed itu ya, yang di Borgol. Saya nangis, jujur saya nangis Pak lihat fotonya ketika dia di Borgol itu. Anak kecil masih 14 tahun, kurang ajar itu bahasannya. Luar biasa. Kenapa? Salah satu intelektual muslim di sana mengatakan kalau Ahmed itu bukan muslim tidak akan begitu perlakuannya. Itu karena dia muslim. Kenapa jadi Borgol? Jawabannya sederhana, dia bawa prakarya ke sekolah, mau nunjukin sama gurunya jam. Rupanya alarmnya hidup terus, dikirain bom. Sekolah panggil polisi, langsung polisi main Borgol, bawa interogasi. Tapi alhamdulillah dia jadi terkenal sekarang. Dia terkenal sekarang. Cuma artinya apa? Fitnah itu melanda agama. Itu saya bilang tadi ya. Sekarang ini fitnah masih melanda agama ini. Akan sampai datangnya fitnah langsung menguji keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang memfitnah itu memiliki semua kemampuan yang kita duga itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan kita. Nah, jadi pada zat kita tidak bisa samakan. Pada sifat, apa yang disebut dengan penyayang nggak bisa disamakan. Sayang kali Allah sama kita. Siapa yang gerakkan ibu datang malam ini kemari? Kalau saya perhatikan ibu-ibu ada datang, mungkin naik becak ya. Ada yang naik becak kemari, ada yang naik angkot kemari, ada yang jalan kaki malah dari masjid apa kita bahas sana? Al-Husna, ya, masya Allah. Siapa yang gerakkan ini? Allah. Jadi sayang kali sebenarnya Allah sama kita. Salah satu lagi, ada orang yang tak dikasih Allah izin untuk bisa menerima Islam. Kita dari lahir dikasihnya Islam. Itu sayang Allah sama kita. Ya. Belum lagi sifat-sifat yang lain. Makanya sebenarnya kalau ibu nanti senang mengaji Asmaul Husna, boleh. Jadi cuma jangan mengaji dengan cara baca Asmaul Husna. Memang saya tak mengatakan itu salah, tapi tak tahu saya dari mana sumber orang itu. Karena kalau ibu sakit, nggak tahu ibu apa obatnya, cari saja dari nama-nama Allah, sebut saja nama itu berulang-ulang. Misalnya, wahai penyembuh, ya Syafi, ya Syafi, ya Bu, cuma sebut aja sampai sembuh. Karena di antara cara untuk bisa meruqyah diri adalah menggunakan nama-nama Allah. Berdoa itu dengan menggunakan nama-nama Allah. Allah senang kali. Dan Allah memang maha, bukan takabur lagi, maha takabur, sombong kali dia. Ini memang layak dia sombong. Tapi dalam kesombongan itu bersekutu pula dia dengan sifat yang saya masuk istilah bersekutu bukan makna yang negatif. Artinya dalam sifat sombong ada sifat yang lembut, ada sifat yang maha mengkhabarkan dan macam-macam. Ya. Kemudian ada perbuatan yang cuma dia saja yang bisa. Tak ada satu pemimpin yang bisa mengunjungi rakyatnya sekaligus dalam satu waktu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengunjungi hambanya dalam satu waktu. Baik, inilah yang kemudian ini harus kita esakan hanya pada Allah. Apa itu zatnya? Apa itu sifatnya? Apa itu namanya? Apa itu
apalagi perbuatannya. Maka nama seorang hamba yang terbaik, kata Nabi, Abdullah. Hamba, nama itu adalah Abdullah. Nah, ini sekarang media lah yang paling hati-hati dengan media. Dia paling pintar mencarikan tren. Kemarin muncullah Syaiton, Tuhan, go to school, apa semua. Walaupun kembali kepada bahwa nama itu menyiratkan doa dari orang tua, boleh, tapi nama yang terbaik harus disampaikan, bahwa itu harus, kalau Nabi menyatakan yang disandarkan kepada nama Allah dengan sebutan Abdul, ya seperti Abdullah, Abdurrahman, ya nama saya juga Abdul Latif misalnya, ya, nah, itu bahagian dari yang dianjurkan, ya. Kemudian maka muncullah istilah tauhid asma wa sifat. Allah tidak punya sifat yang sama dengan makhluk. Orang Yahudi bilang Allah itu bakhil, yadullah maghlulah, tangan Allah terikat, tangan Allah tidak mau leluasa. Maka Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari semua tuduhan itu. Terus apa lagi dibilang? Allah itu punya anak, maha suci Allah dari tuduhan mereka. Hampir-hampir saja langit pecah karena mereka bilang Allah punya anak. Terus apa lagi mereka bilang? Allah punya istri, sedangkan punya anak perempuan. Anak malaikat adalah anak perempuannya Allah. Maha suci Allah dari semua tuduhan itu. Ya, jadi hati-hati nanti, karena di masyarakat muncul pengakuan-pengakuan, pengatasnamaan bahwa dia utusan Allah dan macam-macam. Lihat itu proses perjalanan agama sesat yang diajarkan oleh perempuan siapa namanya? Lia Aminuddin itu. Salamullah. Pertama ngaku anaknya adalah Imam Mahdi, kemudian dia ngaku sebagai titisan Maryam, kemudian naik lagi bahwa dia utusan Jibril, naik lagi sampai terakhir dia itu Nabi dan sebagainya. Anehnya banyak pengikutnya dan bukan orang bodoh. Kalau dari sisi otak mereka orang yang intelijen, intelek maksud saya, ya. Nah, hati-hati, beragama ini tidak boleh pakai otak saja, karena kalau pakai otak saja bisa ngakal-ngakali agama kerjaan kita. Agama ini harus pakai hati dan pakai keimanan, ketundukan, karena otak diformat hanya untuk pada sesuatu yang kita tahu saja. Tapi ketika kita ghaib, nah itu bukan kerja otak lagi. Mi'raj ke langit, mana mustawa, mana sidratul muntaha, itu urusan Allah dan kita beriman kepada itu. Ketika apa? Makanya salah satu bentuk keimanan itu percaya. Percaya kepada siapa? Kepada yang diutus Allah, sehingga apapun kalimahnya kita terima sebagai kebenaran. Karena Allah pun mengatakan bahwa dia tidak berdusta di situ. Baik, maka muncullah istilah tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah. Inilah yang kemudian termaktub atau mengkristal dalam kata la ilaha illallah. Siapa yang sebelum kematiannya mengucap kalimat ini, hak sama dia surga, dakhalal jannah. Ya. Makanya latihan, ucap kalimat ini dengan cinta, ucap kalimat ini dengan takut, ucap sesering mungkin semampu kita mengucapnya. Karena nanti kalau kita sudah mulai melazimkan mengucap kalimat ini, maka akan terdetek, kita akan tahu betul penyakit apa yang paling banyak bersarang di hati kita. Ya. Nah ini memang saya terakhir menyukai pelajaran-pelajaran yang cenderung kepada tasawuf. Kalau saya baca Munqiz minad Dhalalnya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu memang betul-betul bahwa aku sudah berjalan di semua perjalanan hidup, tapi puncaknya ternyata pelajaran yang paling bagus kurasa itu adalah tasawuf, katanya. Kenapa? Itulah pelajaran yang bisa membuat aku lebih dekat sama Allah, lebih nyaman dalam beribadah dan seterusnya. Ya, makanya tauhid ini tidak jauh-jauh dengan akhlak ini. Tasawuf itu sebenarnya bicara tentang akhlak, bukan tasawuf falsafi, tapi lebih kepada tasawuf akhlak. Bagaimana kita bisa memperbaguskan akhlak kita. Makanya la ilaha illallah ada muatan-muatan komponen. Pertama, Allahu mahbuban, Allah lah yang kita cinta. Dialah kekasih kita. Kenapa kita mencintai? Kalau kita mendekati dengan pendekatan yang positif, kita akan bisa merasakan memang betul kita butuh Allah dalam hidup. Cobalah duduk sejenak. Nabi mengatakan bahwa kematian itu, mengingat mati itu bisa menghancurkan kelezatan hidup. Cobalah jalan ke kubur. Kenanglah orang-orang yang sudah mendahului kita. Di mana mereka sekarang?
Apa yang mereka buat sekarang? Dan bagaimana nasib kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang mendatang? Saya sekarang di rumah kalau cerita sama anak sering saya bilang, sekarang kalian panggil Buya sebagai Buya. 10 tahun lagi akan ada yang berlari di rumah ini memanggil Buya dengan dada. Panggilan dada itu Pak Nek kakek bahasa India. Jadi sekarang masih Buya, derajatnya masih Buya, sampai nanti jadi panggil kakek. Umi kalian dipanggil nenek. Terus tak lama kemudian kalian akan saling cerita satu sama lain mengatakan bahwa dulu waktu Buya masih hidup, saya sengaja ngomongkan itu sebenarnya sekaligus bermuhasabah. Ya Allah, tidaklah sebentar kali ternyata hidupnya. Ya. Jadi apa yang harus kita rasakan? Bahwa setelah kematian datang, kemana kita? Kita di barzakh. Kita menunggu peristiwa kiamat. Kita menunggu mahsyar. Kita menunggu hisab, kita menunggu keputusan Allah. Kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surganya, hati-hati. Neraka adalah tempat penyiksaan paling sadis yang belum pernah ada di muka bumi. Jadi kalau kita melihat ada orang disiksa dengan amat sangat sadisnya, itu dunia. Neraka jauh lebih sadis lagi siksanya itu. Pernah nengok orang disiksa? Nengok video orang, saya pernah lihat video orang yang diambilkan batu, buang dihantamkan ke kepalanya, hancur. Habis itu diambil parang, bacok-bacok. Kalaulah itu kita bilang sebagai penyiksaan, maka neraka jauh lebih sadis siksa yang akan dikasih Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah Allah peduli perempuan laki-laki? Enggak. Sama cara gebuk, sama cara nyiksanya. Makanya malaikat itu وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Jangan sampai kita berada di rombongan itu. Alam ya'tikum, apa tidak datang dulu Rasul yang mengingatkan kepada kalian, yang membacakan kepada kalian kitab-kitab Allah dan mengingatkan betapa buruknya tempat ini? Qalu bala, mereka bilang benar, sudah tetap. Makanya kita kalau lihat orang yang berpakaian tidak benar atau bertingkah tidak benar atau berlakon seperti As-Sisi, kalau saya lihat fotonya nggak habis pikir saya, nekat kali dia buat itu. Apa dia pikir dia akan selamat di akhirat? Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Demikianlah kalimat azab itu sudah ditetapkan kepada orang-orang kafir. Mereka tidak bisa macam-macam. Ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya makanya kita butuh kepada Allah. Mahsyar adalah satu tempat di mana orang, nah itu kemarin sedikit sekali orang yang bangkit sudah berbaju kayak orang yang meninggal dalam posisi umrah. Itu udah pakaian ihram, itu bangkit nanti di mahsyar pakai ihram ya. Kebanyakan manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Hanya sebahagian kecil dari mereka yang disambut dengan pakaian. Ya Allah. Yang tidak berpakaian dikirim berjalan di mahsyar, enggak tahu mau kemana. Ngumpul di satu padang yang tidak ada tumbuhan, tumbuhan berduri menjalar di bawah. Enggak bisa tempat berteduh. Allah tinggalkan mereka dalam waktu yang tidak terhitung. Sampai-sampai ada yang berdoa, ya Tuhan, pindahkanlah kami dari mahsyar ini ke neraka pun enggak apa-apa lah ya Allah, udah capek kali kami di sini. Coba bayangkan sampai begitu. Kenapa dikiranya itu sudah penyiksaan, padahal itu belum penyiksaan. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada ada segolongan orang untuk mendapat naungan. Fi dilalit tauhid, fi dilalillah. Siapa orang yang mendapat naungan? Itu ada 7 kelompok. Makanya kalau membaca hadis itu, coba cari di mana ibu di situ, di mana bapak di situ. Ada enggak di 7 orang itu? Kalau rasanya belum ada, istighfar sama Allah. Coba cari mana yang paling mungkin untuk bapak sama ibu. Kalau enggak berat kali nanti mahsyar itu enggak dapat, enggak di siapa yang menghidang ini tadi? Tak ada yang menghidang-hidang begini di mahsyar, enggak ada orang jual es. Nah itu. Jadi kita butuh sama Allah. La ilaha illallah bermakna Allahu maqsudan. Allah lah tujuan kita. Jangan lupa Allah bilang sama kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik sama Allah.
Maka Allah lah tujuan kita. Jangan sampai kita capek kerja cuma pingin kaya. Untuk apa kaya? Saya tanya sama orang sakit, doakanlah supaya saya sembuh. Mau ngapain kau sembuh? Kenapa tidak berkeinginan supaya? Malah ada orang mengatakan, ada saya lupa itu seorang salafus saleh mengatakan, ya Tuhan biarkanlah aku dalam penyakit ini. Jika dengan penyakit ini aku jauh lebih baik dekat kepadamu, atau aku lebih mendekat kepadamu daripada kau berikan kesembuhan, bagus aku sakit saja, enggak masalah. Tapi kasih aku sabar dalam sakit. Seorang perempuan kena penyakit air, dia datang sama Nabi, ya Rasul, doakanlah aku supaya aku sembuh. Mau aku kasih yang peluang yang lain? Apa ya? Kau sabar dengan sakitmu dan kau masuk surga karena sakitmu itu. Apa dia bilang? Kalau begitu aku pilih aku bersabar dengan sakitku ya Rasul. Tapi tolonglah doakan aku agar kalau ayanku kambuh jangan terbuka auratku. Nah, itu juga pernyataan seorang anak yang hafaz Quran itu. Adakah kau minta kepada Allah matamu sembuh? Atau matamu bisa melihat? Tidak. Kenapa kau tidak minta sama Allah? Dan aku berharap dengan mata buta ini nanti aku dibangkitkan di yaumil mahsyar, dan aku bilang sama Allah, ya Tuhan, kau lahirkan aku buta dan aku bersabar sebagai orang buta, dan kau katakan akan mendapat surga orang yang bersabar dengan buta itu, aku minta surgamu hari ini ya Allah. Itu gak bisa muncul kecuali orang beriman itu. Ya, gak bisa dikarang. Gak ada satu training buat kita jadi orang beriman langsung tuk full beriman. Beda sama cari makan. Cari makan bisa di training orang. Bagaimana cara buat duit bisa cepat sering datang sama kita, itu ada trainingnya. Tapi bagaimana bisa masuk surga? Istiqomah dalam kebaikan. Dan untuk istiqomah dalam kebaikan, nafsu tidak suka, syaitan tidak suka. Ya, baik. Kemudian la ilaha illallah maknanya adalah malikan muta'an. Allah adalah raja yang layak diikuti. Dialah raja dari semua raja. Limanil mulkul yaum, siapa yang punya kerajaan sekarang, kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Disebut dalam satu ayat. Ya. Jadi Allah lah malikan muta'an, raja yang layak untuk diikuti. Sehingga kalau seorang raja mengatakan atau mengajak kepada kemaksiatan, lihat masyaitan. Tidak. Dia takut, karena takutkah dia menyimpan imannya? Jawabannya, ketakutan dia cuma kepada Allah. Disimpannya imannya, tidak ketahuan oleh Fir'aun, tujuannya supaya dia bisa langgeng melakukan kebaikan dan bisa jadi menarik banyak orang yang bisa. Tapi ketika ketahuan, adakah ketakutan? Tidak. Ketika air sudah dipanaskan, adakah ketakutan? Tidak. Dan ketika suaminya sudah dilemparkan ke dalam api, apakah dia ketakutan? Untuk apa lagi ketakutan? Orang si zalim itu pun sudah melemparkan suaminya. Bukan tidak mungkin sebentar lagi akan melemparkan dirinya. Berapa banyak orang yang mengira dia tunduk sama orang zalim lantas dia bisa dipakai. Lihat, As-Sisi telah memberikan pelajaran. Menteri pertaniannya mundur, tangkap langsung. Padahal itulah penjilatnya, itulah yang tunduk sama dia selama ini. Saya lupa, Perdana Menterinya terakhir mundur. Apa kemudian dia akan aman? Masya Allah. Jaksa atau hakim yang memutuskan perkara terhadap kesekian banyak pemimpin ikhwan yang disiksa itu, apa yang terjadi sama dia? Mati. Adakah keselamatan ketika membela tauhid itu? Tidak ada. Tapi adakah keselamatan pada membela Allah? Ada. Tapi mati juga mereka. Ya, tapi mereka berjumpa dengan Allah. Allah akan membalas orang-orang yang menganiaya mereka. Siapapun raja zalim di muka bumi, dia akan mati dan dia akan tidak ada apa-apanya di akhirat kelak. Allah lah satu-satunya raja, Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, itu kalau kita melihatnya. Jadi muta'an, dia layak untuk kemudian diikuti. Kemudian ilahan ma'budan, Allah lah yang paling patut kita sembah. Maka itulah kenapa kita kalau sholat harus sungguh-sungguh. Ketika para sahabat sholat, dulu rupanya kebiasaan orang sholat cengengesan itu dari dulu rupanya. Jadi orang itu sholat begini. Nah, maka Nabi mengatakan, tundukkan pandangan kalian atau kalian tidak dikasih kesempatan lagi menundukkan pandangan kalian, kata Rasul. Jadi kalau sholat kita itu tadarruan wa khufyatan. Kita pemimpin besar pejabat saja, kita kalau dia datang kita pun begitu luar biasanya memberi sambutan, dan senang kali kalau dia cuma nggak usah ngomong, senyum aja sama kita, kita senang kali.
Tahu nggak kita kalau sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tahu nggak bahwa Allah jawab itu? Bahwa ternyata Allah berkomunikasi kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Dia. Itulah kenapa disunnahkan bagi kita ketika membaca suratul Fatihah, bacalah dengan mewakafkan ujung-ujung ayatnya, karena setiap bacaan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak bicara kepada pemilik semesta raya setiap hari? Mau. Bisa nggak kita bicara dengan Jokowi setiap hari? Tidak bisa. Belum tentu seumur dia jadi presiden kita bicara sama dia. Allah tidak peduli berapa derajat kita di antara makhluk, tapi ketika kita berdiri tegak dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawat. Seorang laki-laki pernah membaca itu awalnya. Jadi belum diajarkan Rasul inni wajjahtu wajhiya. Siapa tadi yang baca itu? Saya, Rasul. Semua yang kau minta kepada Allah akan diberikan oleh Allah. Karena ucapan yang luar biasa itu. Alladzi fatara as-samawat, yang telah menciptakan langit wal ardh, hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu bahasa tauhid. Saya kalau ditanya mana lebih suka Allah maba'id bait atau inni wajjahtu wajhiya Allahu akbar, saya lebih suka Allahu akbar kabir. Tapi kalau tanya sama saya mana lebih sahih hadis Allah maba'id bait, tapi makna yang terkandung dalam ini makna tawajjuh dia. Ya, makna tawajjuh yang luar biasa. Makanya itu tidak ada kalimat yang diajarkan dalam Islam. Coba baca duduk kita dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, itu 8 permintaan. Berapa detik Allah terima permintaan itu? Maka ketika setelah sholat kita tidak pernah ingat lagi, tapi kemudian rezeki kita bertambah ingat, itu doa dan Allah sudah balas. Tapi kadang-kadang datang perasaan merasa ini kan karena usahaku ini. Allah tidak mau, tidak suka kita bilang. Makanya Nabi Allah Sulaiman itu ketika dia berhasil sampai ke puncak kekuasaannya, dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah keutamaan dari Allah yang mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur kepadanya. Ya Allah. Ada orang cuma jadi kepling saja sudah. Ini jadi raja, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama burung, bisa merintah jin. Tapi kalimatnya apa? Ini cuma ujian ini sama aku. Kenapa? Karena tauhidnya penuh. Ya, jadi ilahan ma'budan, Allah adalah yang kita sembah. Itulah kenapa seorang mukmin tidak pernah mau menghinakan dirinya kepada siapapun, walaupun manusia menghinanya, walaupun dia ditempatkan dalam penjara dia tidak terhina. Karena seorang mukmin yang qawi, kekuatan keimanan tidak ditandai pada posisi. Saat Nabi terduduk, Daksur itu siapa? Pemimpin satu suku, saya lupa perang apa. Jadi Daksur ini panglima mereka, kepala sukunya. Ya, Badui. Iya, suku Badui ini sedang perang ini. Jadi situasi rehat, dia menyusup masuk, ketemu face to face dengan Nabi, pegang pedang. Ini kalau pedang kusam, tebaskan gagal. Siapa yang bisa bela kau sekarang? Nabi yang duduk tenang, itu langsung bilang Allah. Tapi Allah keluar dari hati. Hati yang mana? Hati yang cuma takut sama Allah. Ya. Kalau ku cucukkan duri di kaki apa, kalau ku tebas, kalau kau ku pindahkan, kau ku bebaskan, dan Muhammad menggantikan posisimu untuk kemudian kami bunuh di sini, bagaimana menurut? Apa kata sahabat yang sudah digantung ini? Kau cucuk duri saja kaki Muhammad, ku tebas lehermu. Padahal tangannya diikat, kakinya sudah diikat, tapi itu kalimatnya, ku tebas lehermu. Artinya apa? Seorang yang telah beriman kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, enggak ada ditakut. Ada seorang anak Suriah yang kemudian kemarin pengungsi itu tewas. Apa kalimatnya? Jika kematian datang kepadaku, akan kuceritakan semuanya kepada Allah. Artinya apa? Perlakuan zalim yang terjadi, mati, meninggal dia. Kuceritakan semuanya nanti kepada Allah. Terus saya lupa Umar Tilmisani atau Hasan Hudaybi. Ketika jadi ikhwan muslimin yang sekarang sedang difitnah di Mesir, itu memang dari dulu-dulunya sudah difitnah itu.
Jadi dalam satu acara apa katanya? Kalau mengadu kepadamu kami sudah tidak bisa lagi wahai raja kami, maka kami akan adukan semuanya kepada Allah. Raja jangan gemet. Jangan begitulah. Ya. Sama siapa lagi kami mengadu? Kalau orang tempat kami mengadu malah menzalimi kami, pastilah kami akan mengadukannya kepada Allah. Dan mengadu kepada Allah itu kalau orang mukmin sudah mengadu kepada Allah dengan kalimat ya Allah, Allah akan dengar itu. Jadi ini kekuatan keimanan. Sehingga Allahu ma'budan ini terjadi pada seorang perempuan yang ketika neneknya atau ibunya mengatakan campur saja dengan air. Enggak, tidak apa-apa lah. Umar kan tidak lihat. Tapi bagaimana dengan Tuhan Umar? Apa dia tidak lihat? Atau seorang laki-laki yang juga ketemu Umar, jual saja kambingmu, kan tuanmu tidak tahu berapa harganya. Banyak orang ini kalau ini kejadiannya sama tukang-tukang jaga ayam potong. Karena ternyata ada satu modus yang sering dipakai. Ini kebetulan ada teman kemarin begitu, dia ke usaha itu. Modusnya begitu, disusupkan masuk sekian ayam. Namanya ayam tiap hari ada mati, tapi yang dihukumkan mati ayam majikan, ayam dia nggak mati. Jahat itu. Fa aina Allah? Di mana Allah rupanya? Sehingga dia berani berbuat seperti itu. Udah Pak, aman Pak, sudah saya masukkan tas, nggak ada yang tahu. Fa aina Allah? Di mana Allah? Apa kau pikir Allah tidak melihatmu? Jangankan melihat apa yang kau buat, hatimu yang bergelora saja Allah lihat. Dan Allah dengar apa yang ada di sana. Ya Allah. Nah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, akhir dari semua ini adalah hayatan thayyibah. Jika seorang mukmin dia sudah, karena intinya Bu, Pak, nanti kalau makan misalnya kita susah, tak bisa kita makan 2 piring nasi, cuma bisa sepiring. Sama Allah itu, intinya bukan pada banyaknya, tapi pada berkahnya. Tak bisa kita punya rumah, tapi Allah kasih keberkahan tinggal di sebuah rumah yang walaupun itu bukan rumah kita. Tak banyak harta kita, tak bisa kita senyum ke sana, senyum kemari karena sebab kita punya duit banyak. Kemana kita pergi? Kartu kredit banyak. Kalau kartu kredit, kartu utang itu. Ya, tapi orang merasa hebat ketika dia sudah punya kartu kredit dengan limit yang cukup tinggi, misalnya. Ya, apa yang menenangkan seorang mukmin sebenarnya adalah ketika dia tidak punya masalah, ketika dia tunduk kepada Allah, ketika yang diberikan Allah itu termanfaatkan untuk kebutuhan akhiratnya dan dunianya. Ketika dia menutup mata, dia tidak perlu banyak mempertanggungjawabkan amal dalam bentuk harta dari mana dan kemana. Aku tak punya Tuhan, tapi ada yang kau kasih, itu kau gunakan di jalan. Tidak ada yang kau istirahatkan, semua kau ajak kerja. Masya Allah. Makanya kalau di rumah ada anak, itu aset, itu peluang ibu bisa masuk surga. Allah tidak peduli berapa jumlah, lebih banyak lebih baik. Bukan karena saya banyak maksudnya. Kalau satu bisa dibawa ke jalan Allah Subhanahu. Dan untuk bisa menjadikan anak itu anak yang saleh, tidak harus orang tua jadi ustaz. Yang penting jaga akhlak mereka, tidak rusak oleh semua kejahatan di luar sana, dan kemudian terus-menerus ingatkan kepada mereka akan ada hari di mana mereka tidak bersama kita, dan mereka harus hidup, dan mereka menjadi ayah bagi anak-anak mereka dan seterusnya. Jangan biarkan mereka tidak tunduk kepada Allah. Ya, saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.